Oke, kita mulai aja Bapak Ibu ya. Lanjut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi Bapak Ibu guru. wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam bersyukur warahmatullahi kita aturkan wabarakatuh. kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat iman serta sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sore ini bisa bergabung dalam Google Meet kami ya dalam rangka aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan ke hariban yang kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua karena telah menyediakan waktunya untuk bergabung dalam Google Meet sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi pelajaran, bisa mendapatkan pelajaran, bisa diambil positifnya semuanya dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Sudah nampak Bapak Ibu ya? Sudah, Pak? Yes. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif di sekolah. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi. Saya guru pendidikan agama Islam dari SD Negeri 3 Gaya Baru 4 Kecamatan Seperti Surabaya. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah. Di sini ada fasilitator saya, fotonya ya maksudnya. Foto fasilitator saya yaitu Bapak Fahmi Indra dari Riau. Lalu yang di sebelah kanan layar Bapak Ibu sekalian yaitu pengajar praktik saya atau PP Ibu Tuti Sujarti dari Bandara Mataram. Lalu saya sendiri. Baiklah langsung saja Bapak Ibu. Sebelum kita membahas tentang apa itu budaya positif, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih kenapa kok bisa ada budaya positif. Itu semua tidak lepas dari filosofi pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu setiap anak terlahir membawa kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Jadi setiap anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing atau potensi mereka masing-masing. Kita ini sebagai guru tugasnya menuntun, bukan menuntut anak. Ya, kita hanya menuntun anak supaya dapat mengembangkan potensi anak itu sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, yaitu sesuai dengan kodrat alam di mana dia tinggal atau bisa dikatakan budayanya dan zamannya. Sekarang ini kita sudah berada di zaman digitalisasi ya, era globalisasi 4.1 di mana harusnya digitalisasi, contoh seperti ada mengajar, ada kita bisa memakai menulis ya. Kalau kita hanya mengajarkan secara monoton saja metode ceramah, itu biasanya anak-anak itu cenderung bosan. Kenapa? Yang kita lihat
biasanya mereka itu mungkin bosan di kelas terus mendengarkan ceramah kita, guru-gurunya, ya mereka ingin mungkin variasi, inovasi dari kita supaya kita bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik. Dari saat itu, nah oleh sebab itu kita ini harus bisa, kalau kita dulu iya, karena kita dulu memang belum digitalisasi, belum eranya. Kita dulu HP aja masih jarang, tapi sekarang ini mereka rata-rata sudah bisa, Android sudah bisa, mereka internet sudah bisa. Jadi kita ini harusnya mendidik mereka sesuai dengan zamannya sekarang ini. Jangan sampai kita menjadi guru yang ketinggalan zaman. Oke, seperti itu. Lalu nilai-nilai dan peran. Kita ini harus punya nilai-nilai dan peran kita supaya kita bisa menggerakkan guru-guru kita, menggerakkan murid-murid kita untuk bisa belajar lebih aktif dan belajar lebih menyenangkan. Terus nilai-nilai kita sebagai guru tuh, supaya menuju guru tunggal itu biasa berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, memimpin terus menarik. Selanjutnya yaitu visi. Apa itu visi? Visi merupakan cita-cita di masa mendatang. Artinya visi itu belum terjadi. Kita membuat visi itu supaya nanti di ke depan bisa mewujudkan visi tersebut. Bagaimana mewujudkannya? Dengan sebuah pendekatan inquiry apresiatif salah satunya. Inquiry fokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang. Dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya. Cara pengembangan inquiry apresiatif yaitu dengan metode prakasa perubahan namanya Bagja. Bagja ini merupakan sebuah singkatan ya. B-nya itu yaitu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, lalu G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir A yaitu atur eksekusi. Jadi ketika kita bisa menerapkan semua ini, nanti insya Allah visi itu nanti akan bisa terwujud. Dan kita ke topik utama ya, yang tadi itu hanya sebatas pengenalan, karena semua ini berkesinambungan. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu artinya budaya positif di sekolah. Tujuannya yaitu namanya tanggung jawab, di mana murid itu bisa nanti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Lalu disiplin positif dan kebijakan universal. Disiplin positif dan kebijakan universal ada beberapa, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah
sebuah pengukuran kinerja. Jadi itu merupakan pendapat dari teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus dan respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada stimulus respon, ada tabel, semua tabel ya, stimulus respon, dan di sini ada teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Lalu teori kontrolnya atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori kontrolnya, orang lain bisa mengontrol saya, lalu teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan seterusnya. Lalu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba sebelumnya dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, kira-kira kita semua yang ada di sini pernah nggak melakukan ketiganya? Bagaimana Bapak Ibu? Pernah nggak kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kita pernah nggak melakukan sesuatu untuk mendapati imbalan atau penghargaan dari orang lain? Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, atau dengan kata lain kita ikhlas lah. Untuk yang ketiga ini, bagaimana? Pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu? Pernah Pak. Tapi untuk ketiga yang ini, pasti kita pernah ya. Kita pernah melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti itu ya, kita dari mulai sekolah bahkan mungkin sampai saat ini kita menjadi guru. Pasti kita pernah seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, mungkin ini juga sering ya. Untuk mendapatkan imbalan ketika kita melakukan sesuatu. Ketika kita tidak mendapatkan imbalan tersebut, pasti kita akan kecewa. Dan sebenarnya yang bagus ini pasti nomor 3 ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baiklah, kita lanjut. Nah, lalu apa itu restitusi? Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu adalah pengertian restitusi. Nanti akan kita bahas secara mendalam lagi ya. Ini adalah 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lalu yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu yang keenam, restitusi ini adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Lalu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, kenapa bukan peraturan kelas atau sekolah sih? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sebelumnya coba saya tanya dulu, kenapa sih kita disuruh
memakai helm ketika berkendara? Supaya selamat Pak, kalau kecelakaan nggak Pasti luka. supaya selamat ya. Saya yakin insya Allah kalau kita memakai helm, jika terjadi sesuatu akan meminimalisir terjadinya hal-hal yang berbahaya. Sama seperti kita ketika waktu pandemi dulu, sampai kita disuruh memakai masker. Kita yakin dengan memakai masker akan meminimalisir kita terserang COVID-19. Tapi kalau hanya peraturan, kadang kita membuat peraturan tanpa tahu tujuannya. Makanya dibuat keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas itu ketika dibuat, semua itu tahu, murid-murid itu tahu apa sih maknanya mereka ini tidak boleh seperti ini, mereka dianjurkan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita buat keyakinan kelas, bukan peraturan atau konsekuensi. Lalu di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kita kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Bagaimana kita ini bertahan hidup dari hari ke hari. Itu kebutuhan dasar, mungkin yang paling dasar. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita butuh itu semua ya, kasih sayang, dan dimanapun kalau bisa kita diterima dengan apa adanya kita. Dan penguasaan, artinya merdeka. Penguasaan dan kebebasan ini mungkin bisa diartikan kita merdeka, kita bebas memilih agama, bebas memilih siapa yang mau kita ajak kemana-mana dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kesenangan. Tentu kita ini juga pengen senang. Di dunia ini tidak adalah ya orang yang mau hidup susah, orang yang mau susah terus nggak pengen senang, itu nggak ada. Saya rasa seperti itu ya. Pasti kalau bisa kita tuh hidupnya senang terus. Kalau bisa nggak ada susahnya. Tapi ya tidak mungkin. Jadi kesenangan itu merupakan kebutuhan dasar yang manusia yang pasti ingin dimiliki. Nah, sekarang kita beralih ke 5 posisi kontrol guru. Ini yang agak menarik ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Yang kelima, yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi 5 posisi kontrol ini yang biasanya banyak kita lakukan itu yang nomor 1 dan 2 biasanya Ibu ya. 1 dan 2 itu kita biasanya banyak ya. Penghukum itu ya seketika murid melakukan kesalahan itu langsung, nggak pakai lama, nggak pakai apa-apa, langsung kita hukum tanpa kita menyadari nanti akan ada efek yang ditimbulkan dari kita menghukum anak itu. Penghukum itu ciri-cirinya biasanya adanya suara tinggi, ya, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk atau menghardik. Biasalah ya Bu ya, kalau kita zaman dulu itu seperti itu terbiasa, dan sekarang ini tidak boleh lagi seperti itu.
Kata-katanya biasanya apa? Terlambat lagi. Kalau kita ada murid yang terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu datang bisa tepat waktu? Nah, itu salah satu posisi kontrol yang namanya menghukum. Apa sih hasilnya? Hasilnya itu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, ya, ketika dia masuk kelas, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini kan lebih berbahaya karena dia dendam. Jadi kalau bisa saat ini untuk posisi penghukum ini jangan diterapkan, karena kalau sampai diterapkan itu tadi hasilnya, efeknya mereka akan mempunyai dendam, dan kalau dendam itu biasanya efeknya lama, ya. Kita ini sebagai manusia pasti pernah merasakan punya dendam, dan efek dendam itu nggak semata-mata hari itu selesai. Memang ada sih orang yang ketika dia mendapatkan mungkin sebuah hukuman, hari itu juga selesai. Tapi ada yang mungkin sampai mereka dewasa, mereka akan tetap ingat, oh itu guru saya dulu, saya pernah dihukum dengan dia sampai sekarang, saya masih dendam. Nah, itu kan akan berbahaya, efeknya akan sangat-sangat luar biasa. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Buat rasa bersalah, kita ini juga mungkin sering ya seperti itu. Contoh kata-katanya apa sih? Ibu sangat kecewa sekali, atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu biasanya lembut, ya, walaupun kadang ada yang keras, tapi biasanya lembut. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, seperti itu kan sepertinya membuat anak itu akan merasa, ya Allah, bagaimana ini saya? Kalau sampai orang tua saya tahu, waduh gawat ini. Dia akan merasa bersalah ketika ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Walaupun mungkin kadang ada anak yang tidak menghiraukan, tapi kalau ketika anak itu menghiraukan, dia akan merasa berpikir, waduh, ibu kecewa dengan saya. Dia pasti akan merasa bersalah. Lalu ciri-cirinya apa sih? Nada suara memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Itu biasanya pembuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Yang pasti murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini juga efeknya sangat tidak baik ya. Kalau biasanya murid ini sudah merasa gagal, nanti dia udah putus asa. Kalau kita tidak bisa membangkitkan kembali semangatnya, ya anak itu cenderung nanti biasanya akan menjadi anak yang lesu, tidak bersemangat. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sifat penghukum. Bahkan sifat seperti ini, membuat rasa bersalah ini lebih berbahaya daripada sifat penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, jadi jangan sampai kita, terutama dua inilah ya, posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah ini saat ini sudah tidak bisa lagi kita terapkan. Lalu lanjut, posisi kontrol yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, ya Bapak Ibu ya. Positif ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya kata-katanya bagaimana? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Posisi kontrol sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Seperti ini kan sepertinya bahasa-bahasa yang
kita biasa dengan teman. Tapi di sini kurang baik juga. Hal yang negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan posisi kita sebagai teman, ketika kita tidak membantu murid itu, nanti murid itu akan kecewa. Lalu kadang dia berkata, saya pikir bapak atau ibu ini teman saya. Nah, padahal kan kita bukan temannya. Gara-gara kita memposisikan kita sebagai teman, memposisikan dia sebagai teman, jadi dia berpikir nanti kita ini adalah teman dia. Jadi ini juga tidak baik. Terus hasilnya apa sih? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru. Jadi kalau murid itu bergantung pada kita, itu susah juga. Contoh, ketika biasanya karena saya di SD ya, murid itu kan cenderung dia lebih banyak berkomunikasi dengan guru kelasnya. Ketika guru kelasnya ini memposisikan dirinya sebagai teman, dia akan lebih dekat. Dan biasanya ketika guru kelasnya tidak masuk atau guru kelasnya ya seperti tadi mengecewakan dia, jadi murid ini biasanya dengan guru lain tidak mau. Kenapa? Ya dia tidak nyaman dengan yang lain. Dia menganggap temannya itu ya gurunya yang biasa dia komunikasi tersebut. Makanya posisi ini juga ada positifnya, ada negatifnya. Lalu posisinya yang selanjutnya memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang guru yang menjadi posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya sebagai pemantau itu peraturannya apa? Jadi kita murid itu melakukan kesalahan. Peraturannya apa sih? Berarti kita selalu memantau mereka. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ketika kita berbicara seperti itu, berarti kita posisi kontrol itu sebagai pemantau. Seorang pemantau itu biasanya sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Lalu hasilnya apa sih? Hasilnya murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi kita ini kalau kita posisi pemantau, tugas kita biasanya hanya memantau. Ketika dia bersalah ya kita harus selalu membuat dia harus kembali lagi untuk mengerjakan apa yang telah kita mengerjakan. Kalau dia tidak mengerjakan sesuatu, ya kita harus menyuruh dia untuk mengerjakannya. Lalu yang terakhir ini adalah posisi yang paling bagus ya, di mana sebuah posisi ini adalah manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Lalu seorang manajer biasanya memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi posisi terakhir ini, manajer ini, dia ini rangkuman dari kelima posisi kontrol. Hanya saja dia untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah dia tidak. Dia teman dan dia juga pemantau. Tapi di sini ketika kita memposisikan kita sebagai manajer, maka solusinya akan ada
dan murid itu juga akan bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Karena diskusi manajer ini suara guru tuh biasanya halus, tidak marah, tidak meninggikan suara, apalagi menunjuk-menunjuk, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali, itu tidak. Dia fokus terhadap muridnya, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid itu sudah mengetahui adanya suatu masalah ketika dia berbuat salah, dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Tapi kalau di posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dan permasalahannya. Tentu pasti dengan bimbingan kita sebagai guru. Dan di sini ada motivasi eksternal dan intrinsik ya. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada semuanya, contoh di sini murid. Saya tidak peduli kalau dia penghukum, maafkan saya, dia pembuat rasa bersalah. Saya berpikir Bapak Ibu teman saya tadi sebagai teman, dan pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa sebagai pemantau. Lalu yang terakhir manajer, bagaimana caranya agar bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, ini perkataan murid ketika kita bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah, tahapan segitiga restitusi ini ada 3 ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, yang paling bawah ini ya di segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi menstabilkan identitas itu, kalimat-kalimatnya kadang berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, saya yakin kita juga sebagai guru pasti pernah menerapkan segitiga restitusi, hanya saja mungkin kita tidak tahu kalau sikap yang kita ambil itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini saya yakin Bapak Ibu guru juga pernah mengatakan ini kepada murid-muridnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Dan ini menstabilkan identitas. Ketika kita ada anak berbuat salah, kita berkata berbuat salah itu tidak apa-apa nak, karena tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya anak itu akan berpikir, oh iya benar, manusia itu tidak ada yang sempurna. Mungkin dari situ ketika mungkin dia emosi, pelan-pelan dia akan dapat meredam emosinya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif
ya mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi contoh-contoh validasi tindakan yang salah, itu kata-katanya ada di, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Artinya kesalahannya itu mungkin supaya kita validasinya nggak salah, berarti dia bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi dia tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kata-kata ini saya yakin kita juga pernah lah mengucapkan ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan sesuatu yang penting buatmu. Lalu yang terakhir dari tahapan segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Tadi ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Teori kontra menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, ya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ketika kita menanyakan keyakinan, contoh-contohnya yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati untuk guru yang ketika di kelas atau di sekolah? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, menanyakan keyakinan seperti ini, itu bisa membuat permasalahan yang ada pada anak terselesaikan dan anak akan cenderung bisa bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Baiklah Bapak Ibu, sekian ya penjelasan tentang budaya positif dari saya. Mudah-mudahan bisa berguna. Kalau ada kritik dan saran, silahkan. Saya buka kritik dan saran atau pertanyaan ya. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau kritik atau sarannya. Bu Suliana, raise hand, silakan Bu Suliana. Ya Pak, izin bertanya Pak. Silakan Ibu. Jadi seperti yang kita tahu ya Pak, kita sudah terbiasa menstabilkan kondisi anak, bagaimana anak itu, bagaimana guru melakukan restitusi, tapi seperti yang kita tahu bahwa bentuk segitiga restitusi tadi kita sebagai guru belum menerapkan ketiganya, hanya di satu sisi saja atau dua sisi saja. Bagaimana cara kita untuk dapat melakukan ketiganya, ketiga sisi tersebut. Kemudian bagaimana cara kita mengajak teman-teman kita di sekolah agar tidak hanya kita saja yang melakukan segitiga restitusi itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Udah Bu ya. Pertanyaannya, yang pertama tadi, bagaimana kita menerapkan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi yang telah saya sampaikan, itu kan ada langkah-langkah seperti tadi ya, dan ada contoh-contoh kalimatnya. Jadi kita bisa mengambil contoh-contoh kalimat yang ada di tahapan-tahapan segitiga restitusi tersebut untuk kita terapkan pada murid-murid. Contoh tadi validasi pertama tadi stabilkan identitas. Nah, seperti itu. Kita pertanyaan-pertanyaannya seperti itu bisa kita terapkan. Apa saja yang membuat mereka seperti itu? Karena ada 3 tahapan tadi Bu ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti saya sampaikan tadi, saya yakin kita juga pasti pernah, hanya saja kita tidak menyadari bahwa itu adalah merupakan
tahapan-tahapan segitiga restitusi. Bahkan mungkin kita kebalik-balik. Jadi kalau kita mau melakukannya, kita harus tahu dulu tahapan-tahapannya. Seperti tadi, menstabilkan identitas. Contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Lalu validasi tindakan yang salah. Pertanyaan-pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa alasan kamu? Hanya seperti itu dan menyalahkan keyakinan. Nah, sebelum kita sebenarnya ketika kita pertama masuk kelas awal semester, biasanya harusnya kita membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh semua, ya, kita dengan murid-muridnya. Jadi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita dapat menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ya kita tidak bisa melakukan tahapan segitiga restitusi ini, karena kita tidak membuat keyakinan kelas. Begitu Bu ya. Lalu yang kedua, bagaimana mengajak kawan-kawan ya untuk menerapkan segitiga restitusi tadi. Karena ini kan langkah yang paling efektif Bu ya, untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada murid-murid kita. Jadi yang pertama yang pasti kita berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kita berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang tahapan segitiga restitusi ini. Lalu nanti ketika ada suatu permasalahan, ya teman-teman guru kita itu bisa kita undang. Lalu kita mencoba menerapkan segitiga restitusi itu di depan mereka, supaya mereka tahu, oh caranya penyelesaian masalah itu seperti ini. Dan biasanya kalau seumpamanya berhasil, itu kan pasti mereka akan bertanya. Tapi yang susah nanti kalau sampai dioper ke kita terus. Artinya kalau kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, nanti kan kepala sekolah itu tahu caranya seperti ini. Ketika ada permasalahan, jadi semua guru itu sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan tahapan segitiga restitusi. Begitu Bu ya. Bagaimana Ibu Suliana? Ya Pak, bisa dipahami. Yang lain? Ada bertanya atau memberikan kritik dan atau sarannya? Ya Bu Ratijah, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin bukan pertanyaan ya Pak, tapi saya lebih sepaham dengan yang Ibu Suliana tanyakan tadi. Beliau bertanya bagaimana caranya menerapkan segitiga restitusi ketika di sekolahan. Karena terkadang permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolahan itu kan misalkan kita sebagai wali kelas tentu kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan murid kita, permasalahan di kelas kita, itu kan yang kita harapkan ya. Tetapi karena masing-masing dari kita belum betul-betul memahami segitiga restitusi ini, maka yang terjadi terkadang kita menyaksikan teman atau rekan itu masih sebagai penghukum ya Pak ya. Nah, kita yang sudah istilahnya sedikit memahami, belajar mengenai ilmu restitusi ini, terkadang kan prihatin karena efeknya atau dampaknya kepada peserta didik kita terkadang kan berkepanjangan, dalam artian mereka akan mendendam atau sebagainya seperti itu. Jadi memang perlu sekali trik-trik bagaimana kita mengajak rekan sejawat dan guru-guru di sekolahan kita supaya bisa bersama-sama menerapkan budaya positif ini, Pak. Begitu. Cukup seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu. Lebih pada sharing saja. Ya. Kita sharing saja, kita sharing karena emang ini sangat dibutuhkan ya budaya positif, supaya bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sebagai guru, bukan lagi menerapkan seperti zaman dahulu ya, sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah yang efeknya itu sangat luar biasa kepada murid kita. Namun bagaimana kita mencoba menerapkan posisi kita sebagai manajer ya, dengan cara langkah-langkah segitiga restitusi. Baik, terima kasih Bu Ratijah. Pak Doni Darmawan, silakan Pak Doni. Ya,
Izin menambahkan saja Pak Barul terkait masalah 5 posisi kontrol guru tadi, kemudian kaitannya antara punishment, kemudian cara kita memberikan hukuman kepada anak. Sejatinya bukan memberikan hukuman ya, tetapi lebih kepada konsekuensi apa yang harus dilakukan ketika anak tersebut melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran dari kesepakatan kelas, kalau nggak salah tadi saya dengarnya gitu. Memang saat ini kan memang tidak bisa dipungkiri Bapak, nilai Iya Pak. apa artinya anak itu sekolah itu seperti kehilangan rohnya. Kalau zaman dahulu itu ketika sekolah, saya tuh masih ingat itu guru itu lebih mengutamakan kepada adat dan budi pekertinya, baru kepada nilai atau value-nya dia sebagai seorang anak. Jadi lebih diutamakan kepada adab, perilaku, kemudian baru value anaknya tersebut, kemudian kepada hasil belajarnya. Sekarang ini pergeseran itu sepertinya guru-guru sekarang ini kan lebih kepada nilai berapa yang didapat anak itu pada akhir semesternya, tetapi bukan kepada value, bukan kepada adat dan budi pekertinya. Nah, dari kebiasaan inilah kesalahan kita juga para guru ini, sehingga akhirnya hukuman atau punishment yang dulu itu sebenarnya hukuman punishment itu lebih kepada mengajarkan anak kepada sesuatu yang salah menjadi yang benar, tidak kepada suatu tindakan kekerasan sebenarnya. Tetapi kan kalau sekarang ini lebih pada kita untuk memberikan kepada konsekuensi dari sebuah akibat dari pelanggaran. Saya kira sebaiknya memang begitu, tetapi ada kalanya tetap anak itu memang harus tetap kita berikan punishment, tetapi punishment juga harus yang bersifat mendidik, tidak bersifat kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal ataupun ke arah yang lebih berbahaya. Saya kira tetap kita berikan punishment, tetapi arahnya lebih kepada yang bersifat mendidik. Punishment yang lebih ke arah edukatif yang bisa mendidik moral kemudian spiritual anak tersebut. Apabila dia melakukan kesalahan tersebut, dia akan teringat itu punishment yang sudah diberikan oleh gurunya. Walaupun sebenarnya punishment itu sedikit mungkin agak merepotkan dia atau menyusahkan kita, tapi dengan itu saya kira ada baiknya tetap anak itu diberikan punishment seperti itu. Karena kadang-kadang kalau kita berikan konsekuensi 1 kali 2 kali ketika dia melanggar, masih saja dia melanggar gitu Pak Barul. Tapi ketika kita berikan punishment, ya akhirnya kan dia harus ingat ketika dia melanggar, dia ingat itu punishmentnya itu. Yang penting kita masih tetap jalur pada yang benar, masih kepada tujuan yang benar, karena sejatinya pendidikan itu adalah mengajarkan budi dan pekerti. Baru value-nya sebagai bonus ketika dia sudah menyelesaikan kegiatan pembelajarannya. Begitu kiranya Pak Harul. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Doni ya. Saya setuju juga ya, karena memang terkadang hukuman mungkin perlu tapi yang bersifat mendidik. Artinya karena setiap anak itu kadang berbeda ya. Ketika mereka emang sudah berulang kali, ya mungkin kita bisa berkolaborasi tadi dengan kepala sekolah, dengan orang tua, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya itu. Tapi itu tadi ya, sifatnya mendidik, seperti kata Pak Doni tadi ya, sifatnya mendidik, bukan kekerasan. Karena memang sekarang adab anak-anak itu mungkin saat ini berbeda dengan yang kita pada saat kita sekolah dulu. Kalau dulu guru begitu dihargai, rohnya ada ya, marwahnya ada. Kalau sekarang mungkin lebih cenderung kurang ya, karena apa ya, mungkin kita bisa introspeksi diri kita sendiri, apa sih yang kurang dari diri kita sehingga anak-anak ini seperti ini, apa yang harus kita perbaiki. Apa yang harus kita tingkatkan sehingga murid-murid kita bisa lebih menghargai kita sebagai guru, orang-orang tua. Seperti itu Bapak. Cukup Bapak Ibu ya. Terima kasih waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Jimit saya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing.
Sehingga budaya positif ini jadi identitas sekolah kita. Dan satu hal yang paling penting dari semua yang saya sampaikan ini, itu semuanya bermuara di satu, agar ada terciptanya profil pelajar Pancasila yang sudah dicetuskan oleh pencetusnya Ki Hajar Dewantara. Jadi sekarang ini mau kita dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, semua ini bermuara pada profil pelajar Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, dan yang kelima bernalar kritis, serta yang keenam kreatif. Jadi ketika kita sudah melaksanakan itu semua, insya Allah nanti profil pelajar Pancasila ini akan terwujud, sehingga kita bisa membanggakan murid-murid kita. Tentu saja kalau murid-murid kita bisa kita banggakan, kita juga akan bangga. Yang terakhir Bapak Ibu, saya akan membagikan di chat room Jamboard ya. Silahkan Bapak Ibu klik dan tuliskan di situ apa yang sudah, pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah belajar tentang budaya positif yang telah saya sampaikan tadi. Ada di room chat ya. Kalau Jamboard ya, mungkin Bapak Ibu kalau belum mengerti tentang Jamboard, saya coba bukan mengajari Bapak Ibu ya. Kita masa belajar cara menulis di Jamboard. Sudah diklik Bapak Ibu linknya? Sudah Pak, tapi masih ditolak Pak. Aksesnya masih ditolak. Lalu? Iya Pak, sudah diklik. Tapi ya, aksesnya masih ditolak. Sebentar ya. Sepertinya masih terkunci. Sinyal saya sepertinya agak, oh ya. Saya bagikan yang kedua ya. Yang tadi apa yang kan? Jadi sedikit berbagi cara menuliskan di Jamboard. Itu nanti akan ada tampilan yang seperti ini, Bapak, lingkaran ya. Lalu klik di lingkaran ini. Kok lingkaran? Salah Bapak Ibu, sorry. Maaf. Sticky note Bapak Ibu ya. Klik di sticky note ini, silahkan diketik sesuai pertanyaan saya tadi, lalu simpan. Warnanya silahkan Bapak Ibu pilih di sini, nanti dia akan muncul di tempat saya. Nah, seperti ini. Tolong tuliskan nama Bapak Ibu ya, jadi saya tahu dari siapa. Nanti cuma saya yang tahu nanti. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu pengalaman Bapak Ibu, 1-2 orang atau syukur-syukur bisa semuanya. Ini harus download dulu ya? Iya Bu, tempat saya juga harus download dulu yang kedua Pak ini. Iya sama ini belum ada aplikasinya. Lu harus download? Hah? Iya Pak. Belum ada aplikasinya Pak, otomatis Pak, diklik langsung itu download. Iya Bu. Kalau yang pertama tadi belum.
Silakan Bu, sudah saya bagi link lagi. Yang ketiga. Yang ketiga. Saya masih harus download dulu ya Pak. Untuk yang ketiga. Pakai yang pertama saja kalau gitu. Tadi di mana ya? Set background. Ini langsung diisi apa gimana ya Pak? Langsung aja Bu, dijawab aja di situ. Pakai sticky note Bu ya. Di sticky note ini nanti habis itu disimpan. Nanti akan muncul di tempat saya. Sudah langsung. Mana ya? Tija. Di bawah panah Bu, yang ini Bu. Oh. Kotak. Ke enter itu Pak, belum nulis itu malah udah ke enter. Ulang ya Pak. Tadi itu. Bu. Sambil belajar Bu ya. Jangan lupa ayo daftar guru penggerak. Supaya kita bisa mengembangkan potensi kita sebagai guru di masa depan. Ini belum selesai. Oke. Ini bawa pulpen. Jangan digeser-geser, jangan dicoret-coret. Bagaimana ibu-ibu? Masih ada?
Cukup Pak, sudah Pak. Cukup ya. Terima kasih telah bergabung. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sebelum ditutup, mohon di on-kan kameranya, kita foto bersama dulu buat kenang-kenangan. Mari Bapak Ibu, on cam-nya. Lu baru masih pakai mukena lagi. Sebentar Pak, sebentar agak lelet. Ya, cukupnya ya. Putri Mulinur Kumalasari, Maya Mei Yeni Hajar ya. 1, 2, oh saya malah belum on cam ya. Astagfirullahaladzim. Sorry Bu. 1, 2, 3. Bu. 1, 2. Sabar Bu ya. 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Khairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ilmunya. materinya. Thank you, Pak. Sama-sama Pak.